puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara, di mana Allah telah menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada hari ini, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, kita boleh datang kembali ke hadapan-Nya. Saya bersyukur untuk saudara-saudara yang berantusias, yang memiliki semangat untuk datang ke rumah Tuhan ini, untuk berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Demikian juga saya bersyukur untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Yang saya percaya bahwa saudara-saudara benar-benar mengikuti ibadah ini dan mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan renungkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat ketiga, ayat 17 dan ayat 21 sampai dengan 28. Sebenarnya keseluruhan Mazmur 73 ini menjadi landasan khotbah kita, tetapi saya hanya membaca ayat 1, 3 sampai 3, 17 dan ayat 21 sampai dengan 28. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya bersama-sama dengan seorang bapak pergi keluar kota, saudara-saudara. Ya, waktu itu mengikuti kontak. Saudara, di dalam bis kami bercakap-cakap mengenai relasi kita dengan anak-anak. Saya mengatakan tadi ketika saya datang ke tempat ini, anak saya nangis. Dia nangis mau ikut papanya. Dan saya juga mengatakan anak saya kalau ditinggal pergi kadang-kadang susah untuk tidur. Karena biasanya kalau saya belum pulang, dia nungguin gitu ya. Dan dia senang banget kalau punggungnya diusap-usap begitu. Kemudian dia tidur. Saudara-saudara, si bapak tadi mengatakan, "Boksu, nikmati. Karena semakin besar anak boksu, semakin besar anak-anak kita, semakin hari dia akan semakin jauh daripada kita. Mereka akan memiliki kesibukannya sendiri, studinya,
hobinya, kesenangannya, ya. Jadi kalau anak boksu sekarang masih nempel gitu ya, masih intim, nikmatilah, nikmati. Nah, saudara-saudara, memang ada juga sih kalau kita melihat orang-orang yang memiliki anak yang terus nempel sama orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah dengar kesaksian dari pendeta Theophilus kan, Stefanus. Beliau mengatakan sampai anaknya jadi gadis gitu ya, dia tetap nempel dengan papanya, tetap tidur di bahu papanya, saudara-saudara. Saya juga punya seorang kawan, saudara-saudara, dia anaknya sudah gadis, tetapi terus nempel sama papanya. Terus dia ingin menikmati keintiman dengan papanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita mengikuti Tuhan? Pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, kayaknya kita mau nempel terus dengan Tuhan. Rasanya kita nggak mau jauh-jauh daripada Tuhan. Dengan berjalannya waktu, dengan persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi, dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang saudara alami setiap hari. Apakah kita tetap nempel dengan Tuhan? Apakah hubungan kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan? Saudara-saudara, kita coba belajar dari seorang pemimpin rohani, dari seorang yang berasal dari suku Lewi, yang pelayanannya adalah memimpin pujian, memimpin musik, saudara-saudara, yaitu Asaf yang menulis kitab Mazmur 73. Saudara-saudara, pemimpin rohani ini satu ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, saudara-saudara. Dia betul-betul bergumul dengan Allah. Pasalnya apa, saudara-saudara? Pasalnya dia menyaksikan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka tidak jujur, mereka sombong, mereka suka melakukan kekerasan, mereka suka membual, saudara-saudara, mempraktekkan hal-hal yang jahat. Kemudian saudara-saudara dia melakukan kekerasan, pemerasan, saudara-saudara. Kalau kita katakan orang ini memiliki karakter yang jelek, moralnya tidak baik, mulutnya jahat, saudara-saudara. Kalau ngomong suka menyakiti hati orang. Saudara-saudara, kelakuannya itu jahat. Dan dia juga menentang Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pemazmur ini melihat kok hidupnya makmur. Kenapa orang ini selalu mujur, selalu berhasil, apa yang dikerjakannya kok seolah-olah selalu menghasilkan keberuntungan, saudara-saudara. Orang-orang ini kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk-gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan. Dan mereka dihormati, disegani, dipandang oleh orang-orang lain. Saudara-saudara, kalau nanti lihat di dalam Mazmur 73 ini dikatakan mereka seperti orang-orang datang seperti air kepada mereka. Datang menyegani mereka, menghormati mereka, saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa harta benda mereka semakin hari semakin bertambah-tambah. Saudara-saudara, Mazmur melihat orang-orang fasik hidupnya seolah-olah sangat diberkati oleh Tuhan. Seolah-olah mereka menikmati kemakmuran yang disediakan oleh Tuhan. Sementara saudara-saudara dirinya, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia berasal dari keluarga imam. Dia dikelilingi oleh pelayan-pelayan Tuhan setiap hari. Dia sendiri giat di dalam melayani Tuhan. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan dia berupaya untuk tetap menjaga hatinya supaya tetap bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Dia membasuh tangannya tanda tak bersalah, saudara-saudara. Tetapi
Tetapi saudara-saudara ayat 14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Setiap hari dia mengalami, seolah-olah dia mengalami murka Tuhan. Dia mengalami persoalan terus persoalan yang menekan kehidupannya saudara-saudara. Setiap hari kayaknya nggak ada dia lewati tanpa masalah, tanpa persoalan saudara-saudara. Saudara-saudara, hal ini sulit untuk dimengerti oleh pemazmur, oleh Asaf ini saudara-saudara. Dia tahu, bukankah Taurat Tuhan mengatakan bahwa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang akan mengalami keberhasilan. Dan dia tahu juga Taurat Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menjauhi Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, mereka akan mengalami penghukuman. Mereka akan mengalami murka Allah. Tetapi saudara-saudara di depan matanya sendiri, dia melihat hal yang kontradiksi. Sulit dimengerti oleh dia saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara dia mengatakan, aku sulit mengerti. Aku susah mengerti mengenai hal ini. Dan saudara-saudara, bukankah dia juga mengatakan dalam ayat 1, Allah baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi kenapa aku mengalami ini? Mengapa aku sedang menghadapi masalah, terus menghadapi masalah? Di dalam Amsal 14 dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Mungkin dia mengatakan, Tuhan buktinya mana? Tuh lihat orang yang hidupnya biasa-biasa saja, yang jarang datang ke gereja, yang jarang baca firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa, itu diberkati oleh Tuhan. Lihat tuh orang-orang lain di sekitar dia, kok menentang Tuhan, dia melukai hati Tuhan, dia berbuat kejahatan, kok bisa kaya, kok bisa berhasil, kok bisa disegani oleh orang lain. Saudara-saudara, ini merupakan satu pergumulan. Dan dikatakan oleh Asaf, dia mengakui sendiri, aku cemburu Tuhan. Aku merasa cemburu kepada mereka, kepada pembual-pembual itu. Kalau aku lihat kemujuran orang fasik, dia jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dia katakan, aku cemburu Tuhan. Seharusnya itu mereka dihukum. Seharusnya mereka tidak berhasil. Seharusnya mereka miskin. Seharusnya mereka berpenyakitan. Tetapi kenapa aku yang mengalami itu Tuhan? Saudara-saudara, ayat 13 pemazmur mengatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia, untuk apa Tuhan aku melakukan ini? Saudara-saudara, pemazmur bingung. Pemazmur tidak mengerti. Dan ayat 16 dikatakan ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 21-22, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, aku bodoh, tak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini masalah yang sulit untuk dimengerti oleh pemazmur, saudara-saudara. Pernahkah kita mengalami pergumulan yang sama? Kita melihat teman-teman kita, dia nggak datang lagi ke gereja sudah bertahun-tahun, dia melepas pelayanannya, kemudian dia hidup sesuka hatinya. Kok kita lihat usahanya berhasil ya? Kok kelihatannya diberkati Tuhan? Semuanya lancar-lancar. Anak istri, cucu-cucu lancar semua. Kemudian kita merasa, loh saya yang sudah dekat dengan Tuhan ini kok kayaknya terus-terus begini sih ya. Pernah nggak saudara-saudara bergumul seperti itu? Mungkin saudara-saudara mengatakan, Tuhan saya sudah habis-habisan kepada Engkau. Saya sudah melakukan apapun yang Engkau mau Tuhan.
Aku mempersembahkan hatiku, hidupku, waktuku kepada Tuhan. Aku sudah serahkan Tuhan. Tetapi kok aku alami seperti ini. Saudara-saudara, apakah kita memiliki hal yang sama dengan pemazmur? Saudara, kita melihat bahwa Mazmur 73 merupakan satu mazmur yang indah, saudara-saudara. Di satu sisi benar mengungkapkan isi hati kejujuran daripada pemazmur. Dia yang mau meninggalkan Tuhan, dia yang merasa cemburu kepada Tuhan, dia yang kecewa kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi lagi, mazmur ini memperlihatkan bagaimana pemazmur, bagaimana Asaf memenangkan pergumulannya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kecemburuan, kekecewaan, sakit hati, kemudian tidak lantas membuat dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, seperti yang diungkapkan Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini satu komitmen, saudara-saudara. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, tangan kananku. Saudara-saudara, dia mengambil satu keputusan yang tepat. Dia menang atas pergumulannya. Di dalam kekecewaannya, dia tetap mengatakan, Tuhan, aku mau dekat denganmu. Saudara-saudara, apakah engkau sudah berpikir engkau akan meninggalkan Tuhan? Engkau berpikir Tuhan tidak adil kepadamu? Apakah engkau sedang berpikir bahwa engkau akan meninggalkan pelayananmu? Karena engkau merasa, kalaupun aku melayani Tuhan, toh hidupku begini-begini aja. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Asaf. Dia tetap berkomitmen, aku ingin dekat denganmu. Saudara-saudara, apa sih kuncinya? Apa sih rahasianya, saudara-saudara? Saya menemukan setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Yang pertama, dia mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, ketika pemazmur berada pada titik terendah di dalam imannya, ketika dia sudah berpikir-pikir bagaimana mundur daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, di dalam titik-titik terendah, saudara-saudara, ini diakui oleh Asaf sendiri, saudara. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, sedikit lagi maka aku terpleset. Sedikit lagi maka aku meninggalkan Tuhan. Sedikit lagi maka aku tidak lagi ikut Tuhan. Sedikit lagi maka aku tidak lagi melayani Tuhan. Aku nyaris tergelincir, kata pemazmur, saudara. Sebab aku cemburu. Sebab Tuhan gak adil kepadaku. Tapi saudara-saudara, beruntung ketika dia mencapai masa titik terendah dalam kehidupannya, dia mengalami titik balik, saudara-saudara. Dia mengalami titik balik yang mengubah keraguan menjadi keyakinan, yang mengubah daripada ketidakmengertian jadi pengertian yang luar biasa kepada Tuhan, yang mengubah kehidupannya untuk terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kapankah itu terjadi? Pada ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat maha kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara-saudara, beruntung dia, saudara-saudara. Di dalam titik terendah imannya, dia kembali kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia menghampiri wajah Tuhan. Dia mengalami kembali Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan mengubah kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan. Pada ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu, dengan firman-Mu Engkau menuntun aku, dan Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Mungkin dia kembali renungkan firman Tuhan. Dia kembali ingat-ingat kebaikan Tuhan.
Atau mungkin saudara-saudara dia kembali datang ke bait Allah, menikmati persekutuan dengan Allah, dengan saudara-saudara seiman. Kemudian imannya bangkit kembali, saudara-saudara. Imannya bangkit kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mengalami Tuhan, mengubah kehidupannya dari yang meragukan Tuhan menjadi percaya, yakin pada Tuhan. Saudara, apakah kita pada saat ini berada pada titik terendah iman kita kepada Tuhan? Mungkin engkau datang ke sini oleh karena tugas yang diberikan oleh gereja. Tetapi saudara-saudara sebetulnya malas, enggan untuk datang. Gitu ya. Mungkin saudara malu karena anak-anak suruh papa mama kenapa nggak datang ke gereja, kan sudah buka. Pandemi ini sudah gereja sudah buka. Datang dong ke gereja. Mungkin kita segan dilihatin sama anak-anak kita. Kita datang ke sini sebetulnya kita enggan, saudara-saudara. Mungkin saudara datang ke sini atau saudara dari rumah. Hati saudara tidak mengikuti ibadah ini. Kita hanya nonton ibadah, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari datang kembali kepada Tuhan. Alami Tuhan, saudara-saudara. Alami kembali Tuhan. Saudara-saudara, sudah berapa lamakah kita meninggalkan waktu teduh kita? Sudah berapa lamakah kita meninggalkan doa-doa kita? Sudah berapa lamakah kita tidak lagi menghampiri wajah Tuhan? Ayo saudara-saudara, balik saudara-saudara, balik. Allah akan membawa engkau kepada kemuliaan. Allah akan membawa engkau kepada hikmat yang luar biasa, hikmat surgawi. Untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Dan kau tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saudara-saudara, hal yang kedua, untuk semakin erat dengan Tuhan. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh pemazmur, dia fokus pada Tuhan, bukan kepada masalah. Saudara-saudara, kita nggak tahu apa yang sedang dihadapi oleh pemazmur dalam persoalan-persoalan hidupnya. Tetapi kalau kita melihat ayat 14, saudara, kelihatannya merupakan satu persoalan yang berat. Karena dia merasa bahwa dia kena tulah. Karena dia merasa dia kena hukum. Dia dimurkai oleh Tuhan, saudara-saudara. Mungkin saja dia mengalami satu penyakit tertentu. Atau mungkin saja dia mengalami masa-masa yang sulit dalam keuangannya. Mungkin saja dia merasa sedang mengalami persoalan dalam rumah tangganya, saudara-saudara. Tetapi dia mengatakan setiap hari aku kena tulah, kena hukum, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa dia hampir saudara-saudara tergelincir untuk mengalihkan fokus hidupnya kepada masalah. Mengalihkan fokus hidupnya kepada berkat-berkat yang dialami oleh orang lain. Dia hampir saja salah fokus, saudara-saudara. Tapi untung, saudara-saudara, dia mengalami kehadiran Tuhan. Fokusnya dikembalikan kepada Tuhan. Dia kembali memandang kepada Allah, saudara-saudara. Kemudian dia diberikan pengertian kepada Tuhan. Bahwa persoalan yang kau hadapi sekarang ini, masalah-masalah yang kau alami saat ini, itu hanyalah sebatas masalah-masalah yang bisa kau tanggung. Yang sedang terjadi dan untuk sementara waktu saja. Dan saudara-saudara, pemazmur melihat kesudahan daripada orang-orang fasik ini. Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Kamu lihat orang fasik, bagaimana akhir hidupnya. Dan mungkin kau nggak melihat bahwa mereka akan mengalami murka Tuhan sepanjang waktu, sepanjang masa di dalam kekekalan. Engkau mengalami persoalan untuk sementara waktu saja. Saudara-saudara, akhirnya pemazmur sadar saudara-saudara. Sehingga dia kembali lagi fokus kepada Tuhan. Saudara, apakah kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah fokus hidupmu pada pekerjaanmu? Apakah fokus hidupmu saat ini pada materi, kekayaan yang kau miliki? Atau apakah fokusmu kepada hal-hal yang membuat engkau jauh daripada Tuhan?
Apakah fokusmu melihat berkat-berkat yang dialami oleh keluargamu, oleh sanak familimu, oleh sahabat-sahabatmu, dan kau mengatakan, kok aku tidak diberkati Tuhan? Karena kau melihat orang lain yang diberkati. Saudara-saudara, mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Saudara, pada Mazmur 121 ayat 1 dengan 2. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, ketika pemazmur ini berjalan ke rumah Tuhan, ke bait suci di Yerusalem. Ketika dia melakukan perjalanan ziarah ini, saudara-saudara, dia melihat ke gunung-gunung. Ada apa di gunung-gunung, saudara-saudara? Di situ ada binatang buas. Di sana ada jalanan yang menanjak terjal. Di sana ada mesbah-mesbah penyembahan, saudara-saudara. Di sana ada perampok-perampok. Saudara-saudara, ketika dia melayangkan matanya kepada tantangan-tantangan yang dia hadapi, kepada berhala-berhala yang menggoda hatinya, yang menawarkan kesuksesan baginya. Tetapi pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa, saudara-saudara. Dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, mungkin kita sudah salah fokus saat ini. Atau kita sudah mulai kehilangan fokus. Balik fokus pada Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara. Pemazmur pada akhirnya, saudara-saudara, dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara, pemazmur mengenal Allah yang baik. Dia mengenal Allah yang menuntun tangan orang-orang yang mengasihinya. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang menuntun umatnya. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang mampu mengangkat umat Allah dalam kemuliaan. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang melindunginya. Allah yang menjadi bagiannya, yang menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kehidupannya. Dia mengenal Allah seperti itu, saudara-saudara. Akan tetapi, persoalan-persoalan hidupnya hampir saudara-saudara mengaburkan pengenalan itu, pengenalan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, di dalam kekaburan itu, dia mulai meragukan Tuhan. Dia mulai tidak mempercayai Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami titik balik itu, saudara-saudara, oh, sungguh Tuhan mengubahkan hatinya. Dia kembali percaya kepada Tuhan. Dia kembali mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan klimaks daripada pemazmur, pergumulan pemazmur ini, saudara, ada pada ayat 25 sampai dengan 28. Dia mengatakan demikian, selain Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau ya Tuhan. Tetaplah Engkau ya Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, dia kembali mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan kembali mengatakan, Engkau gunung batuku, Engkau perlindunganku, Engkau Allah sumber penolongku, Engkau adalah Allah yang dapat kupercayai, dan Allah yang dapat kuandalkan. Saudara, marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Karena Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, kita harus belajar meneladani Tuhan Yesus, saudara. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya di dunia ini, Dia juga mengalami penderitaan, kesengsaraan, yang mungkin bagi kita belum apa-apanya, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus harus melewati Via Dolorosa itu. Dia harus melewati salib itu, saudara-saudara. Saudara-saudara,
di dalam pergumulannya. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia mengatakan kepada Bapa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku Bapa. Kalau boleh biarlah jangan aku hadapi persoalan yang berat ini Bapa. Tuhan Yesus juga mengalami kegelisahan yang mungkin engkau alami saat ini saudara-saudara. Bahkan dikatakan peluh-peluhnya bagaikan darah saudara-saudara. Dia begitu gentar, begitu takut saudara-saudara. Dan kemudian di atas kayu salib saudara-saudara. Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa kok Allah meninggalkan dia. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia merasa bahwa Allah tidak lagi bersama-sama dengan dia, telah meninggalkan dia. Tetapi kita lihat saudara-saudara, dia tidak kalah di dalam pergumulan. Tetapi di Taman Getsemani itu juga, Tuhan Yesus berkata, jangan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin erat dengan Tuhan. Alamilah Tuhan dalam kehidupanmu. Fokuslah kepada Tuhan yang mengasihimu. Dan percayalah kepada Tuhan yang dapat engkau andalkan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu dan mempercayai Engkau dalam keseluruhan hidup kami. Mungkin kami mengalami pergumulan yang sama seperti Asaf ya Tuhan. Mungkin pada saat ini kami sudah meragukan akan kasih sayang-Mu kepada kami. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kami ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengalami-Mu, agar kami semakin hari semakin erat dengan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan. Amin.